Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, para akhwat yang semoga dijaga dan dirahmati oleh Allah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, ibu-ibu sekalian, nikmat yang membuat seorang wanita itu bisa bertahan, bahkan bersyukur di tengah puing-puing musibah. Dan ini materi kita pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana marilah kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa membantu dan menolong kita untuk bisa mengerti, memahami, meresapi, dan mengamalkan ilmu yang kita dapat, sehingga ilmu itu bukan hanya teori yang disampaikan atau teori yang dicatat, tapi benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan jamaah sekalian, marilah kita kuatkan syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kita ingat, kita ini sebagai wanita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hamba yang harus mengabdi, hamba yang harus tunduk, patuh, dan menyembah, dan tidak melakukan kesyirikan. Untuk itu kita hanya bisa beribadah kepada Allah dengan tuntunan Nabi SAW. Maka marilah ikuti Nabi kita SAW, dan jangan lupa terus mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang Allah muliakan, semenjak kita membahas sebuah hadis tentang mayoritas penghuni api neraka adalah wanita, dan penyebabnya adalah kufur nikmat dan tidak bersyukur, maka seyogianya seorang wanita yang merenungi hadis ini benar-benar menjadikan isu syukur itu menjadi narasi hidupnya. Isu syukur tersebut menjadi tema yang nggak bisa dilepaskan dalam kehidupan kesehariannya. Isu tentang syukur selalu berada di pelupuk matanya, karena Nabi SAW jelas-jelas mengatakan tentang ibu-ibu atau tentang wanita, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Penyebabnya adalah karena mereka itu kufur nikmat terhadap suami dan kufur terhadap kebaikan demi kebaikan, nggak bersyukur. Maka hadirin Allah muliakan, oleh karena itu semenjak kita bahas hadis di atas, kajian-kajian berikutnya ini tentang isu syukur. Kita harapkan dengan mengkaji syukur secara lebih dalam, ibu-ibu bisa terjaga dari api neraka, dan ibu-ibu bisa langsung masuk surga pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi kan syukur nggak mudah ya jamaah, belum lagi di masa pandemi seperti ini. Ada yang sakit-sakitan, ada yang positif, atau penyakit lain yang nggak ada kaitannya dengan COVID-19 misalnya. Bukan berarti
di tengah-tengah pandemi penyakitnya kan hanya COVID ya ibu-ibu, ada banyak lain, ada banyak penyakit, baik penyakit umum maupun penyakit yang khusus atau sering kali dialami oleh wanita seperti autoimun, kanker payudara, kanker serviks dan lain-lain. Nah, itu semakin mempersulit kita menjadi hamba yang bersyukur kalau kita nggak tahu ilmunya. Belum lagi masalah di rumah tangga, jika kita didukung oleh suami yang ideal, anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin kita akan lebih mudah untuk menjadi wanita bersyukur. Tapi nggak semua orang seberuntung itu. Ada banyak ibu-ibu atau wanita yang menghadapi suami yang zalim misalnya, suami yang egois, suami yang mau menang sendiri, suami yang selalu ingin dimengerti. Ini semakin sulit bagi seorang wanita untuk bersyukur. Belum lagi anak-anak yang ada aja kelakuannya misalnya, alih-alih bersyukur yang akhirnya mengumpat, komplain, sebel, marah-marah, curcol dan lain sebagainya. Belum lagi mungkin ngadepin mertua, keluarga suami yang nggak ngerti gitu loh. Atau sebaliknya, kita dikasih harta yang banyak mungkin sekarang, kita nggak tahu, orang tuh bisa-bisa aja. Saya tahu ada beberapa pihak yang panen uang di pandemi ini, dan tentu saja isu syukur benar-benar harus menjadi PR besar bagi orang-orang seperti itu. Nah, hadirin Allah mulia, karena bagaimana nih kita bersyukur di tengah-tengah ujian, baik itu ujian rumah tangga, ujian keluarga, dan lain-lain. Atau mungkin bagi yang belum menikah atau jomblo, ini kan juga ujian ya, di saat kita butuh pemimpin, butuh pembimbing, tapi kita nggak mendapatkan itu, dan itu ujian tersendiri bagi kita. Nah, sekali lagi, gimana nih kita bisa bersyukur? Nah, hadirin Allah muliakan, ada nasihat menarik dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini. Mari kita langsung simak keterangan beliau. Kata beliau, man lam yara ni'matallahi alaihi illa fi ma'kalihi wa malbasihi wa afiyati badanihi. Barang siapa, kata beliau rahimahullah, beliau Ibnul Qayyim, seorang pakar jiwa dan hati yang tidak diragukan lagi kemampuannya, beliau menyampaikan, dan ini sangat menarik ya ma, man lam yara ni'matallahi alaihi illa fi ma'kalihi wa malbasihi wa afiyati badani. Barang siapa yang tidak melihat nikmat Allah terhadap dirinya, barang siapa yang tidak melihat nikmat Allah pada dirinya kecuali hanya berupa makanannya yang dia makan, hanya berupa pakaiannya, hanya berupa kesehatan badannya, misalnya hasil PCR atau antigennya negatif gitu ya, wa qiyami wajhihi wa qiyami wajhihi bainan nas, dan status sosial di hadapan manusia, popularitasnya, dia terkenal, dia jadi tokoh, dia dikagumi oleh manusia. Kita berhenti sejak di sini, coba lihat lagi catatan kita. Saya ulangi, barang siapa yang tidak melihat kenikmatan Allah kepada dirinya kecuali dalam makanannya, atau kecuali berupa makanannya, pakaiannya, lalu kesehatan badannya, lalu status dia di masyarakat yang diterima, diakui, difigurkan, ditokohkan, disenangi.
Jadi hanya pada itu, jelas nggak? Jadi dia hanya melihat bahwa nikmat Allah ya itu gitu loh. Ya nikmat Allah itu makanan, dapat makanan enak, makanan banyak. Nikmat Allah itu ketika punya baju bagus, atau baru beli baju baru, ibu-ibu punya gamis yang baru, khimar yang baru, dapat bahan yang oke banget, atau itu hasil labnya bagus, yang lain teman-temannya positif, dia negatif, dan dia diakui oleh masyarakat atau lingkungannya. Dia hanya melihat itulah nikmat Allah dan tidak lebih dari itu. Jadi dia bukan tidak mengakui bahwa bajunya adalah nikmat Allah, atau busananya hanya nikmat adalah nikmat Allah, atau wardrobe-nya adalah nikmat Allah, tapi dia hanya melihat nikmat Allah berupa wardrobe-nya, pakaiannya, makanan minumannya, kesehatannya, dan statusnya. Hanya melihat secara itu, hanya melihat sebatas itu. Apa kata beliau? Falaysa lahu nasibun min hadzan nur. Maka dia tidak punya bagian dari cahaya ini. Allahu Akbar. Dia tidak punya bagian dari cahaya ini. Dia tidak punya bagian dari cahaya ini. Cahaya apa? Alladhi yujibul yaqadhah wa yastanirul qalba bihi. Cahaya yang membuat seseorang itu terbangun dari tidur kelalaiannya, terbangun. Wa yastanir al-qalba bihi. Cahaya yang bisa menerangi hati seorang hamba. Cahaya, ilmu. Al-Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, pernah mengatakan, fa inna hadzal ilma nur. Fa inna hadzal ilma nurun. Ilmu itu cahaya, kata Imam Waqi'. Ilmu itu cahaya, hidayah, jemaah. Jadi kata Imam Waqi', orang kayak begitu tidak punya ilmu sama sekali, nggak punya cahaya, nggak punya bagian dari ilmu yang akan menyadarkan dia, membuat dia bangun dan menyinari hatinya. Sekali lagi, barang siapa yang berpikir nikmat itu hanya makan, minum, kesehatan, ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah anak-anak baik-baik. Kita selalu tes antigen atau tes PCR rutin setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali, dan semua negatif loh, dari awal semua negatif. Oh, ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hanya pahami nikmat Allah itu, hanya itu aja. Maka dia nggak punya ilmu, kata Ibnu Qayyim. Nggak punya bagian dari ilmu, ilmu yang akan membangunkan dirinya dari tidur panjangnya, keterlapannya dari dunia atau dalam dunia, dan ilmu yang memberikan cahaya kepada hatinya. Maksudnya apa, ibu-ibu sekalian? Mari kita simak. Fani'matullahi bil Islam wal iman wa jadbu 'abdihi ila al-iqbali alaih wa tana'umihi wa tana'umi bi dzikrihi wa taladhdhi bi ta'atihi wa a'dhamun ni'am. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya nikmat Allah berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga seorang hamba itu senantiasa menghadap kepada Allah. Nikmat dibuat menikmati zikrullah azza wa jalla, dibuat senang berzikir. Kalau
kalau baca zikir pagi sore itu seneng aja hatinya dia. Pokoknya Ba'da Asar tuh udah salah satu acara favorit. Acara favoritnya apa, Bu? Zikir petang. Aduh, pokoknya kalau aku tuh zikir petang ya, aduh, aku tuh suka merinding. Misalnya aku hanyut dengan untayan kalimat zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Oh, itu kalau kita dikasih perasaan seperti itu, wa taladzudzi bi ta'atih, dan kelezatan dalam melakukan ketaatan, senang aja melakukan ketaatan tuh, bahagia aja, Bu. Sholat tuh senang aja, rawatib itu aduh gitu loh. Kita mau sholat zuhur, aku belum qobliyah dulu ya, berapa 4 rakaat, aduh lama banget loh, enak itu rakaat 4 rakaat tuh nikmat banget gitu loh. Ketaatan tuh luar biasa. Kajian, pokoknya belajar, Masya Allah, belajar itu kenikmatan. Belajar itu kenikmatan. Huwa a'zamun ni'am, kata Ibnu Qayyim dan para ulama, itulah seagung-agungnya kenikmatan, seagung-agungnya kenikmatan. Hadirin Allah muliakan, jemaah, beliau ingin menjelaskan bahwa nikmat Allah itu bukan hanya itu. Betul, keuangan itu stabil hari ini itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nikmat yang lebih besar dari itu adalah nikmat kita bisa ibadah di masa pandemi ini. Betul, hasil tes PCR kita negatif, itu sebuah kenikmatan. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah kita dikasih nikmat bisa bersabar kalau hasilnya positif. Masya Allah, kita diberikan kekuatan untuk bersabar jika hasil PCR-nya positif, dan dikasih kekuatan bersyukur jika hasil PCR-nya negatif. Bukannya sebatas negatif aja. Itu lebih indah. Nah, hadirin Allah muliakan, kenapa kita nih suka ngeluh gitu ya ketika lagi ada ujian, ada masalah, dengan suami gitu ya, seakan-akan kita jadi wanita paling terdolimi di dunia. Ada masalah sama anak-anak, akhirnya larinya ke curcol. Ada masalah sama orang tua, akhirnya curhat sama sahabat. Kenapa kita tertekan begitu? Karena kita nggak punya ilmunya. Dan salah satu ilmunya adalah kita membatasi nikmat Allah tuh hanya dalam hal-hal kasat mata gitu aja, jamaah. Maksudnya apa, Ustadz? Ya gini, oke, anak kita bandel, tapi bukankah ketika kita diberikan kekuatan bersabar menghadapi anak yang bandel itu, kekuatan bersabar itu adalah nikmat dari Allah dan harus kita syukuri. Harus kita syukuri.
Dan ketika kita berpikir demikian dan kita bersyukur, itu suasana hati kita udah beda tuh jamaah. Suasana hati kita udah beda. Oke, misal suami nggak punya perhatian, dan perhatian suami itu nikmat, tapi bukankah ketika saat ini kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir, itu kenikmatan yang lebih tinggi daripada perhatian suami. Nah, ketidakbersyukurnya kita akhirnya membuat kita sengsara. Dan sebaliknya, kalau kita bisa meresapi hal ini dengan baik, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, bahwa nikmat beribadah itu jauh lebih tinggi daripada nikmat duniawi, kita bisa bersyukur di tengah puing-puing musibah dan di tengah badai ujian. Makanya jamaah sekalian, Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, Abu Darda salah satu sahabat Nabi ya, beliau pernah mengatakan, man lam ya'rif ni'matallahi alaihi illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara adzabuhu. Barang siapa yang tidak mengerti atau tidak mengenal nikmat Allah terhadap dia kecuali hanya berupa makanan dan minumannya saja, jadi faktor-faktor fisik, faktor-faktor material, sebagaimana tadi ucapan Ibnu Qayyim ya, faqad qalla ilmuhu, maka orang seperti itu dipastikan ilmunya itu sedikit, wa hadara adzabuhu, dan dia akan tersiksa dan teradab dengan konsep begini. Dia akan tersiksa dan dia akan teradab karena dia berpikir nikmat itu hanya material, nikmat itu hanya materi, nikmat itu hanya secara fisik. Dia lupa bahwa hidayah itu nikmat, iman itu nikmat, dan jauh lebih tinggi daripada itu. Oke, suami kita gak romantis, egois, arogan, tapi ketika hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa ikut kajian, berhijrah, berhijab, bukankah itu nikmat jauh lebih besar? Akhirnya ketika kita tidak sadar itu nikmat, kita lupa bersyukur. Dan ketika kita lupa bersyukur, maka hidup kita tersiksa, dan di akhirat kita rentan masuk neraka, karena ini kan kufur nikmat. Karena kita terlalu sibuk mikirin itu. Padahal itu tadi nikmat iman, nikmat bisa kembali ke Allah, nikmat bisa berzikir. Ibu-ibu ketika disakiti suami, akhirnya ledakan percecokan jam 9 malam itu membuat kita terbangun di jam 3 untuk melakukan tahajud, taqarrub, berdoa sama Allah SWT dan mengadu kepada Allah. Jadi ribut jam 9 misalnya, akhirnya gara-gara ribut jam 3 bangun, nangis deh sama Allah SWT. Ibu sekalian, bukankah tahajud jam 3, curhat kepada Allah jam 3, itu kenikmatan yang jauh lebih besar daripada jika jam 9 tidak ada percecokan. Jam 9 tidak ada percecokan. Itu nikmat yang jauh lebih besar daripada jika jam 9 yang terjadi adalah gelak tawa, gombal-gombalan suami istri. Jadi kalau takdirnya gombal-gombalan atau romantis-romantisan, itu nikmat kan? Nikmat. Tapi itu nggak lebih besar daripada nikmat tahajud. Nah, seringkali kita ketika kita tahajud,
benar sih sujud kepada Allah, benar doa kepada Allah, benar nangis kepada Allah, tapi kita lupa bahwa tahajud kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada masalah kita itu sendiri. Itu poinnya, yang lebih besar daripada masalah itu sendiri. Nah, ketika kita nggak sadar bahwa tahajud kita adalah nikmat dari Allah yang lebih besar daripada masalah yang membuat kita tahajud itu, masalah rumah tangga yang membuat kita tahajud, akhirnya apa? Akhirnya walaupun kita tahajud di jam 3-nya, paginya tetap nggak bergairah, paginya tetap nggak semangat, karena fokus ribut jam 9, bukan fokus mensyukuri tahajud jam 3. Masya Allah. Ngerti kan ibu-ibu sekalian nih? Ibu-ibu, Masya Allah nih ibu-ibu nih. Iya kan, tahajud sih, tapi jam apa, tetap apa, pagi-paginya tetap ngajak sarapan teman, terus curcol sampai 2-3 jam. Loh, aku tuh tadi jam 9 ribut sama lakiku. Kenapa sih? Iya, dia tuh nggak ngerti banget perasaan aku sebagai wanita. Loh, kok yang tahajud jam 3-nya nggak dianggap itu loh? Ini yang membuat kita sengsara. Makanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala mengatakan, wa hadara adzabuhu. Begitu kita nggak menyadari apa kenikmatan terbesar, maka disitulah datang azab yang menyiksa kita. Kita tersiksa. Kan seharusnya kita berpikir gini, misalnya jam 9 kita ribut sama suami, akhirnya kita bisa bangun jam 3 nih gara-gara masalah itu. Biasanya kebablasan terus kalau tahajud. Terus akhirnya kita, ya Allah benar-benar nih tahajud nih nikmat luar biasa. Kalaulah ribut besar tadi malam adalah harga yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan nikmat tahajud jam 3, itu sangat layak. Kalau bahasa ibu, worth it banget, worth every penny. Udah itu, kalaulah, semoga kita nggak mau, tapi kalaulah itu adalah harga yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan nikmat tahajud jam 3 pagi, itu nggak ada apa-apanya. Gitu jemaah. Jadi seringkali kita udah hijrah, kita berhijab, kita udah rajin sholat, tapi tetap pola pikir kita menganggap materi lebih tinggi daripada ibadah. Materi lebih tinggi daripada ibadah. Uang lebih tinggi daripada amal soleh. Harta lebih tinggi dari ilmu. Makanya kata Abu Darda, kita tersiksa jamaah. Kita tersiksa. Hadirin Allah muliakan, kita yang punya anak autis atau nggak normal atau disable, atau misalnya sakit serius, jantung bocor misalnya, kenapa kita terlalu meratap? Kenapa kita nggak berpikir bahwa itu adalah cara agar kita mendapatkan kesabaran, dan nikmat sabar itu jauh lebih besar daripada musibah yang kita rasakan. Dan anak kita, tapi kan anak aku jadi sakit Pak Ustadz. Bu, anak nggak perlu kita khawatirkan. Yang penting kita tunaikan hak mereka. Mereka itu nggak dituntut oleh Allah kecuali sesuai dengan modal yang Allah kasih ke mereka. Ketika anak kita keterbelakangan mental, mereka nggak dibebankan syariat, dan insya Allah di akhirat akan dimasukkan ke surga biidznillah. Tapi orang tuanya ini loh yang lupa bersabar,
yang lupa bersabar, atau lupa meyakini bahwa sabar itu kenikmatan yang harus disyukuri. Ini yang jadi masalah. Yang lupa melihat bahwa adanya ujian ini adalah alat asah agar dia lebih matang, lebih dewasa, dan lebih sempurna lagi sebagai seorang wanita. Bukankah itu sebuah kenikmatan? Dan kenikmatan harus disyukuri. Nah, ketika kita tidak mensyukuri karena kita gagal paham, disitulah kita kena azab, dan di akhirat khawatir kita masuk neraka. Wah, ini luar biasa jamaah sekalian. Makanya renungkan di ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, fa ni'matullah bil Islam wal iman. Nikmat Allah berupa Islam dan iman, berupa hidayah agar kita kembali kepada Allah. Nikmat berupa bisa berzikir dengan senang, berzikir dengan tenang, berzikir dengan penuh kenikmatan, dan merasakan manisnya ketaatan. Itu a'zamun ni'am, itu nikmat yang paling besar. Mohon maaf sekali ibu sekalian, salah satu musibah terberat wanita yang menikah itu apa sih? Ketika pasangan kita selingkuh, ketika suami kita selingkuh, itu udah kayak kiamat sebelum kiamat. Kenapa kita merasa hancur? Karena kita terlalu mengangkat-angkat nikmat materi, nikmat fisik, nikmat kesetiaan makhluk, nikmat kesetiaan manusia, nikmat kesetiaan pasangan, melebihi nikmat hidayah, nikmat sabar, nikmat amal soleh, dan nikmat ibadah. Sehingga ketika nikmat kesetiaan pasangan tercabut, hilang, kita anggap tidak ada kenikmatan sama sekali dalam hidup kita. Hidup kita sudah hancur. Padahal pada saat kesetiaan pasangan itu pecah atau hancur, di sana ada kesabaran. Kita disuruh sabar sama Allah, betul nggak? Kita disuruh sabar, dan sabar itu nikmat. Itu nikmat dari Allah. Sabar itu nikmat, dan setiap nikmat harus kita syukuri. Itu luar biasa. Ini pengetahuan pribadi saya ya ibu-ibu ya, dengan keterbatasan saya dalam mengenal manusia, dari pengalaman saya yang terbatas, wanita yang suaminya selingkuh, lalu dia bisa menyikapi selingkuhnya atau musibah selingkuhnya suaminya dengan benar, dengan bertakwa kepada Allah dengan benar ya, itu 100% menjadi pribadi yang jauh lebih baik. 100% yang saya tahu, ini saya hanya bicara yang saya tahu, 100% itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih sabar, lebih dewasa, lebih bertakwa, lebih matang. Lalu berikutnya Allah kasih kehidupan yang lebih baik buat mereka. Angkanya bukan 90%, yang saya tahu sekarang, saya hanya bicara pengalaman saya dalam melihat beberapa kasus seperti itu. 100% dia
menyikapi dengan benar, dia menyikapi dengan takwa, dia nggak pakai emosi, dia nggak pakai emosi, dia nggak pakai sebatas perasaan. Kalau perasaan berantakan jamaah, tapi dia sikapi dengan benar, angkanya 100% menjadi lebih baik, lebih bertakwa, lebih matang, lebih dewasa. Lalu Allah kasih kehidupan yang jauh lebih baik setelah itu. Makanya kesimpulannya, bukankah itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri? Bukan selingkuhnya nikmat, enggak sih, selingkuh itu musibah dan itu haram, dan itu dosa besar kalau sampai pada zina, dosa besar. Tapi bukankah Allah maha bijak jemaah? Allah kasih sisi lain dari sebuah kejadian. Allah kasih sisi lain dari sebuah kejadian. Dan lupa, masalahnya kita tidak melihat sisi itu. Kenapa? Karena kita berpikir atau terlalu fokus pada kenikmatan yang berupa duniawi saja. Kenikmatan yang berupa duniawi. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, nggak heran Abu Darda radhiyallahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang hanya melihat kenikmatan itu hanya duniawi, hadara adzabuhu, azabnya telah datang kepadanya, dia akan tersiksa, dia akan tersiksa, dia akan tersiksa. Dan hal yang sangat menggelitik dan membuat kita merenung, kalau orang yang hanya berpikir nikmat itu sebatas nikmat duniawi dan nikmat materi dan fisik, dia akan tersiksa di dunia dan akhirat. Lalu bagaimana dengan orang atau wanita yang sama sekali lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ukhrawi, hidayah ibadah, dan juga yang duniawi, lupa sama sekali. Kira-kira bisa bahagia nggak tuh hidupnya? Nggak mungkin bahagia, nggak mungkin bahagia. Jelas nggak jamaah sekalian? Contoh lagi buat yang jomblo misalnya, kenapa banyak wanita yang belum menikah tertekan? Wanita single di usia 30-an segala macam tertekan karena dia menganggap nikmat pasangan itu lebih tinggi daripada nikmat hidayah, nikmat ibadah, dan nikmat akhirat. Emangnya pasangan bukan nikmat? Nikmat, kita akui nikmat. Sehingga ketika nikmat pasangan itu belum diberikan oleh Allah dan dia merasa itu segala-galanya, maka dia terpuruk dan lupa mensyukuri nikmat hidayah yang dia dapatkan. Berbeda dengan wanita yang meyakini bahwa nikmat pasangan itu adalah kenikmatan, tapi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat zikir, nikmat ilmu, nikmat ibadah jauh lebih nikmat dari itu. Maka ketika Allah belum kasih jodoh buat dia, dia tidak akan terpuruk dan dia nggak terlalu ambil pusing apa kata orang. Kenapa? Karena dia menikmati hidupnya, menikmati, dan di waktu yang sama tetap membuka diri, dan dia juga nggak akan terpuruk kalau misalnya ada proses lalu dia ditolak sama seorang laki-laki. Dia nggak akan minder, biasa aja dia, karena dia yakin walaupun saya belum ada pasangan, tapi sekarang saya diberikan kesempatan menuntut ilmu, itu jauh lebih nikmat. Saya bisa sholat, itu jauh lebih nikmat. Saya bisa mengenal Rabb saya, itu jauh lebih nikmat.
ditolak laki-laki atau ditolak laki-laki itu menyakitkan, tetapi diberi kesempatan bersabar pada saat ditolak oleh laki-laki itu adalah kenikmatan. Dan kalaulah ditolak adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kenikmatan sabar dan menjadi lebih matang, maka sangat layak atau worth it. Gitu kan harusnya kita melihat, jemaah. Ini kalau ibu-ibu bisa memahami ini, ya Allah, matang deh pola pikir ibu-ibu, insya Allah. Ini nih konsep para ulama kita, konsep ulama kita. Ibu-ibu, fisik wanita tuh boleh lemah, lebih lemah dari laki-laki, tapi mental belum tentu, iman belum tentu, dan cara pandang belum tentu kalah dari laki-laki, gitu jemaah. Itulah. Jadi mau kendalanya jomblo, mau kendalanya rumah tangga, mau kendalanya keluarga, aduh, kalau kita bisa memahami nikmat ini, kita akan terus menjadi wanita yang bersyukur, 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 dan bersyukur. Dan sebaliknya, kegalauan kita ternyata bukan karena musibahnya, tapi kurang ilmu. Kata Abu Darda kan, radhiyallahu ta'ala, kurang ilmu tuh. Karena kita kurang ilmu, akhirnya kita hanya menganggap nikmat itu nikmat duniawi, nikmat itu nikmat fisik, nikmat itu nikmat materi. Nah, dunia kan turun naik, jamaah sekalian, maka gampang galau. Beda kalau ibadah bisa kita yang atur dengan taufik dari Allah. Di setiap turun naiknya musibah, turun naiknya kondisi, di situ ada ibadah, kan gitu kan. Beda kalau kaya, belum tentu kita kaya terus, tapi kalau ibadah, setiap detik ada kesempatan ibadah. Pas kaya syukur, pas miskin sabar, pas positif sabar, pas negatif syukur, gitu aja udah. Hidup kita senang terus deh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makanya jamaah sekalian Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan. Ibu-ibu ini harus jadi wanita yang bersyukur, harus jadi wanita yang bersyukur agar tidak menjadi penghuni api neraka pada hari kiamat kelak. Dan itu misi kita biidznillah ta'ala. Jadilah pribadi atau wanita yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan di sesi materi. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan semua umat muslim diberi banyak keberkahan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak
Bisa? Alhamdulillah. Tadi ada kendala ibu sekalian. Ingat kotak sabar dan bisa bersabar adalah kenikmatan. Jadi kita bersyukur gitu ya. Jadi gini ibu yang Allah muliakan. Yang pertama, kita harus camkan bersama-sama bahwa ketika ada yang melarang kita atau yang nggak setuju dengan kita, itu bukan hal baru. Coba ibu-ibu buka surat Ali Imran 184. Ali Imran 184. Allah berfirman, fa'in kadzabuka, jika mereka mendustakan engkau, faqad kudziba rusulun min qablik, maka rasul-rasul sebelummu telah didustakan juga. Jadi Allah katakan engkau tuh bukan orang pertama yang didustakan. Kalau engkau didustakan, itu rasul-rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, didustakan juga. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Dan mereka pada saat didustakan itu, mereka tuh datang kepada kaum mereka dengan segala keterangan, data, dalil, hujah, dan kitab suci yang jelas menerangi dan menyinari, tapi tetap aja didustakan. Tetap aja didustakan jamaah. Jadi ini hal biasa, bukan kita meremehkan atau mengecilkan, enggak, tapi biar kita ngerti bahwa kita bukan orang pertama digituin. Coba kita buka surat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 18. Al-Ankabut ayat 18, Allah berfirman, wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamum min qablikum. Jika kalian mendustakan Rasul, itu umat-umat sebelum kalian juga mendustakan juga. Wa ma'ala rasuli illa al-balagul mubin. Dan tugas Rasul itu tidak lain tidak bukan hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Nah ini pelajaran buat ibu-ibu yang bertanya dan kita semua. Tugas kita itu hanya menyampaikan di keluarga. Tugas kita hanya berdakwah semampu kita di keluarga. Hasilnya itu bukan tanggung jawab kita, maka nggak usah emosi. Tugasnya hanya itu. Kita nggak harus buat semua anggota keluarga besar menerima kita dan menyukai kita, enggak. Tugas kita menyampaikan dengan sebijak-bijaknya, sesantun-santunnya, sehikmah-hikmahnya. Selebihnya kita buka surat Fatir, coba ayat 4. Fatir ayat 4. Wa yukadzibuk, dan apabila mereka mendustakanmu, faqad kudzibat rusulun min qablik, rasul-rasul sebelummu juga didustakan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah semua hal kita kembalikan, gitu. Jadi kita sampaikan, hasilnya serahkan aja sama Allah jamaah. Serahkan sama Allah. Dan ibu jangan judes-judes sama keluarga besar, jangan galak-galak. Kadang-kadang kita emosi, akhirnya jadi terlihat yang paling judes sedunia. Akhirnya awalnya orang tertarik jadi tersamarkan gara-gara kita emosi. Jadi biasa aja, biasa aja. Ini wajar, semua juga ngalamin itu kok. Jangankan kita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada para Rasul sebelum Nabi kita Muhammad udah bawa dalil komplit aja masih didustakan. Apalagi kita yang nggak hafal dalil. Dakwah di keluarga besar nggak hafal dalil, senjatanya cuma copy paste gitu. Lagi bicara sama keluarga, cari di internet, kirim copy paste. Begitu lobet mati kutu dah. Gak bisa ngapa-ngapain karena ilmunya semua di handphonenya lobet atau nggak ada sinyal, udah dia aja mingkem. Ini Rasul dalilnya komplit, itu masih didustakan jamaah. Jadi sabar. Terus yang kedua, setelah sabar gitu ya, serahkan sama Allah, lalu sampaikan dengan bijak. Yang kedua, doain. Tadi lupa doain. Jangankan orang lain, jangankan umat Islam, keluarga sendiri aja kita lupa doain.
yang nggak setuju, yang larang kita doain jamaah. Terus yang ketiga, tetap belajar, tetap menuntut ilmu, tetap, karena menuntut ilmu itu wajib. Sama kayak ibu-ibu dilarang pakai hijab, ya tetap pakai hijab aja, tapi baik-baik bicaranya, tapi pakai hijab, tetap pakai hijab. Kayak misalnya ada orang melarang kita birrul walidain, tetap birrul walidain, tapi ngadepin orang kayak gitu tetap bijak aja gitu loh. Wallahu ta'ala misal. Dan banyak doa sekali lagi. Kita lanjutkan ibu sekalian. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana menghadapi ibu mertua yang selalu mengatur cara mengurus dan mendidik anak saya? Beliau selalu saja ikut campur, mengomentari, bahkan mencela anak saya. Wah, cucunya sendiri kena celaannya. Di mata beliau saya selalu salah. Kadang ibu mertua bersikap seolah ingin ngehakimin kali ya. Hadirin Allah muliakan, sebentar ya. Oh, aduh, qadarullah, terscroll. Ya, rasanya saya lelah Ustadz menghadapi sikap dan sifat boomer saya. Tolong dijawab Ustadz, syukran, terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, kewajiban mendidik anak itu di tangan kita, jadi tetap fokus pada kewajiban kita mendidik anak. Adapun di mata mertua kita selalu salah, ya sudah, kan tolak ukurnya bukan di mata manusia jamaah, tolak ukurnya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kita atau seluruh yang kita lakukan di hadapan ibu mertua kita kan. Kita harus mempertanggungjawabkan yang kita lakukan di hadapan Allah. Itu yang harus dipersiapkan. Rasanya saya lelah, ya karena kita mengurusi sesuatu yang bukan, atau kita mengurusi sesuatu yang seharusnya kita nggak urusi. Kenapa kita lelah? Karena menghadapi, atau karena ya kan, menghadapi disalahin terus dan seterusnya. Yang selalu nanggepin siapa? Nggak usah ditanggepin, fokus aja sama Allah. Jadi saya cuekin orang ibu mertua, nggak dicuekin juga ya, disalahin ya terima kasih, jazakallahu khairan, makasih, tapi jangan masukin ke hati, jangan baper juga. Fokus pada kewajiban kita, lalu minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, bicara sama suami. Kalau misalnya hidup atau satu rumah dengan kedua orang tua, bisa dipertimbangkan untuk, ya, itu kondisi beda-beda, apalagi hari ini ada kondisi susah gitu, tapi bisa dipertimbangkan untuk tinggal sendiri karena untuk kebaikan. Jadi tapi isunya tuh bukan karena kita nggak cocok sama mertua, itu sama aja buat masalah baru depan suami, tapi isunya adalah anak kita ini harus mendapatkan satu metode. Kalau ada dua nakoda dalam mendidik anak kita, bahaya anak kita. Anak kita butuh pendidikan dengan satu konsep.
Nah, coba pertimbangkan itu, bicara sama suami. Allah taala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga keberkahan dan kebaikan selalu diberikan kepada Ustaz, tim jamaah semua, dan semua kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ada anak laki-laki yang ingin dan siap menikah insya Allah, tapi status anak tersebut adalah anak hasil zina. Ibu dan ayah biologisnya tidak menikah, ditinggal hamil gitu aja tanpa ada tanggung jawab. Sampai sekarang anak laki-laki tersebut tidak tahu siapa ayahnya, karena ibunya juga tidak pernah menikah setelah peristiwa itu. Pertanyaannya, apakah anak laki-laki tersebut harus menjelaskan tentang asal-usulnya kepada calon mertua dan calon istri? Khawatir setelah tahu calon mertua dan keluarga tidak jadi melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau ditanya dalam dalam proses pranikah, maka laki-laki itu wajib menjawab kalau ditanya, ya, karena itu hak. Masalah pernikahan itu penting. Kalau ditanya, jelaskan. Kalau tidak ditanya, Allah ta'ala alam, tidak wajib menjelaskan. Tidak wajib, karena itu bukan kesalahan kita, kan dia hasil perbuatannya itu, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi tidak harus menjelaskan. Apakah dijelaskan? Lihat maslahat, lihat kondisi. Kalau misalnya hal ini atau fakta ini cepat atau lambat akan terbuka, akan terkuak dan seterusnya, sebaiknya dijelaskan di awal, sehingga tidak ada kesan menutup-nutupi sesuatu dan tampil terbuka. Dan kaidah ulama mengatakan as-saraha raha, tampil apa adanya justru akan lebih nyaman. Tampil apa adanya tuh lebih nyaman. Terserah kita mau diterima atau enggak. Kalaupun mereka terima kita apa adanya, itu jauh lebih menyenangkan, lebih nyaman daripada kita hidup ketakut-takutan menjaga ini, dan kalau kebuka akhirnya orang merasa tertipu atau Allah merasa dikhianati dan seterusnya. Istirahat, istiqorah dulu. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, tim, seluruh umat muslim senantiasa dilindungi Allah dan mendapatkan rahmat kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebegitu juga dengan ibu yang bertanya. Afwan, izin bertanya, Ustaz, dalam hal diuji suami yang sudah tidak mau menjalankan pernikahan karena terlanjur benci akibat prasangkanya sendiri, namun tak jua jelas maksudnya ke depan. Suami sudah tidak mau serumah 2 tahun dan tidak memberi nafkah batin lebih dari 9 bulan. Jika demikian, pada saat bagaimana seorang istri harus terus ikhtiar, menunggu sambil terus memperbaiki diri dan bersabar, dan pada saat mana istri harus tawakal penuh dan memutuskan yang terbaik untuknya, anak-anaknya, dan agar suami tidak menzolimi dirinya lebih lama dengan kondisi ini. Istri tidak pernah mengirimkan tautan tentang pernikahan ataupun talak syar'i, agar suami memahami hakikat pernikahan dan jaga langkah-langkah untuk bercerai sesuai Al-Quran, dengan harapan suami jadi paham apa yang ditetapkan Allah. Namun tidak ada respon. Mohon arahannya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, perbanyak istighfar. Coba ada istighfar. Istighfar tuh solusi loh. Itu punya kekuatan luar biasa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu ada andil dosa-dosa kalian. Jadi penghapusnya itu istighfar. Istighfar dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar istighfarnya itu mohon ampun sama Allah, mohon ampun, mohon ditutupin, dan jangan sampai ada efek buruk gitu loh. Minta sama Allah. Terus yang kedua,
Amalkan surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat kita udah bagus belum nih jamaah? Perbaiki sholat dulu. Perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Lalu yang ketiga, amalkan materi kita hari ini. Bersyukur. Betul, ini kan sebuah ujian ya, sebuah musibah. Tapi bukankah di waktu yang sama ibu yang bertanya ini bisa menuntut ilmu, dan di waktu yang bersamaan diasah kesabaran dan kematangannya dengan ujian ini? Bukankah ibu yang bertanya bisa beribadah, dan itu kenikmatan yang jauh lebih besar daripada sikap suami seperti ini? Jadi amalkan kaidah, amalkan materi kita, bersyukur. Jadi seringkali kita lupa bersyukur, dan bersyukur kan sekali lagi efeknya luar biasa. Wala in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah nikmat tersebut. Jadi dengan kita bersyukur, insya Allah Allah akan urai. Apa susahnya Allah urai, ibu sekalian? Allah akan urai. Tapi bersyukurlah kepada Allah. Terus yang berikutnya, coba konsultasi dengan seorang ahli ilmu secara detail, apalagi kondisi sudah seperti ini. Dan yakinlah Allah maha berkuasa, ibu-ibu. Kan masalahnya kan terlanjur benci akibat prasangka tersebut. Benci dan cinta itu benar-benar di tangan Allah. Oleh karena itu saran saya, tetap berbuat baik sama suami, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nggak sama antara kebaikan dan keburukan. Fussilat 34, idfa' billati hiya ahsan, balas yang buruk dengan yang baik, balas yang buruk dengan yang baik. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun, karena bisa jadi yang hari ini menjadi musuh denganmu, musuh terhadapmu, itu besok jadi teman baik. Ka'annahu waliyyun hamim. Besok jadi teman baik. Kenapa? Karena kita berbuat baik. Karena kita berbuat baik dan merespon buruknya sikap dia dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Terima amin wa iyyaki, jazakallah khairan atas adabnya. Allah yubarik fikum wa ahsanallahu ilaikum ya Ustazi wa fikum barakallah wa iyyak. Semoga Ustadz beserta keluarga, tim dan juga kaum muslimin diberikan kesehatan, diberikan kemudahan urusan, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan tambahan iman, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz, bolehkah ikhwan menikahi akhwat yang mempunyai penyakit yang ada kemungkinan mengantarkan akhwatnya ke kematian? Karena saya ada rasa kepada akhwat yang memiliki penyakit. Bolehkah saya menikahinya Ustadz, sehingga kalau akhwatnya qadarullah masuk ke rumah sakit, saya bisa bantu merawatnya, dan kalau qadarullah akhwatnya meninggal, beliau bisa meninggal dalam keadaan saya ridho dan saya pun bisa membantu mengurus jasadnya. Dan bolehkah saya nikahi dengan mahar uang lalu diwakafkan atau disedekahkan atas nama akhwat, atau umrah atas nama akhwat tersebut Ustadz? Karena saya fokus berniat baik ingin membantu seorang meraih surga, dan kalaupun tak
tidak bisa membangun keluarga di dunia, semoga bisa terbentuk di akhirat kelak. Mohon jawabannya dan mohon doanya Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah ya, so sweet banget ya ada laki-laki kayak begini. Ini akhwat yang baca nih meleleh, yang nggak sakit juga pengen kayaknya nih kalau udah ada laki-laki kayak gini. Jazakumullah khairan dan semoga Allah jaga niat baik antum. Yang pertama, kalau ditanya boleh, secara umum boleh, asal ridho sama ridho. Hanya saja saran saya, ini tuh niat yang sangat luar biasa, sangat mewah lah ya, dan sesuatu yang mewah seperti nggak mudah. Mungkin kita punya tekad yang mantap, tapi perlu kita belum ngejalanin loh. Kita belum ngejalanin hal besar itu nggak mudah dan sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan punya niat menikah seperti ini itu boleh, bahkan Masya Allah, cuman hati-hati. Siapkah kita kalau Allah benar-benar uji niat kita? Wa nabluwa akhbarakum, surat Muhammad ayat 31, kami akan uji ucapan kalian atau khobar-khobar kalian. Karena profil apa yang ingin dilakukan nih, ini pahlawan banget gitu loh, dan ujian pahlawan tuh nggak mudah, sangat nggak mudah, dan kita nggak pernah tahu apa ke depan. Nggak, tapi ini kayaknya nggak akan hidup kecuali 3 bulan, 3-4 bulan, belum tentu loh. Bisa jadi peta berubah, nggak semudah itu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Al-bala muwakkalun bil mantiq. Bencana itu seringkali terkait dengan ucapan. Makanya para ulama tidak mau bicara besar-besar, kecuali dijaga banget, karena satu hal yang besar tuh ujiannya juga besar. Ini tuh besar banget. Makanya saya luar biasa senang banget, tapi ini nggak mudah. Saya cuma ingin ingatkan, ini nggak mudah, dan Allah punya cara menguji yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Benar deh, orang yang punya pengalaman hidup bertahun-tahun tuh tahu bagaimana hebatnya Allah dalam menguji seseorang. Kita prediksi, oh dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu bisa berubah total ketika kita menikah, berubah total. Oleh karena itu, menikah itu butuh pertolongan Allah, jamaah, butuh pertolongan Allah. Dan agar Allah tolong kita, ada resepnya. Hadits Nabi SAW, kata Nabi, thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum, thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah pastikan Allah akan tolong mereka. Allah pastikan Allah akan tolong mereka. Yang ketiga apa? Kita langsung loncat yang ketiga aja. An-naki yuridul afaf. Seseorang yang menikah dengan niat menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Menikah karena khawatir jatuh pada zina. Menikah karena khawatir bermaksiat. Bukan menikah untuk jadi pahlawan. Sekali lagi, bukan menikah untuk menjadi pahlawan. Emangnya nggak boleh? Boleh, tapi bukan itu poinnya. Maka apakah niat baik ini bisa diteruskan? Bisa.
Tapi ganti narasi gitu loh. Silakan nikah dengan wanita seperti itu, tapi niatkan untuk menjaga kehormatan kita, untuk menjaga diri dari zina, untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Dan itu cara bermain yang lebih disukai dalam syariat, cara bermain yang penuh dengan kerendahan. Dan semakin kita merendah, Allah semakin mempermudah dan menolong kita kalau ada ujian. Tapi kalau kalau narasi kita tinggi gitu ya, narasi itu ini tuh tinggi banget loh, bukannya nggak boleh ya, tapi pertanyaan, siap nggak kalau Allah uji kita? Maka tinggal hati-hati dengan niat dan fokus juga ke diri kita. Kita jaga kehormatan, insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Kalau mahar uang lalu diwakafkan dan disedekahkan atas nama akhwat, boleh apa enggak? Boleh, tapi sesuai dengan ridhonya akhwat. Intinya mahar itu milik si akhwat, gitu aja. Mahar itu milik si wanita. Dia mau wakafkan, dia mau sedekahkan, dia mau simpan, itu hak dia. Nggak boleh kita intervensi sebagai laki-laki. Umroh atas nama akhwat tersebut, kalau dia meninggal boleh. Umroh atas nama akhwat tersebut. Intinya kan kalau nggak meninggal bisa. Kalau nggak meninggal bisa, karena dia nggak mampu umroh, kita umrohkan pakai uang tersebut, tapi dia ridho. Tapi kalau dia meninggal, maka uang tersebut jadi harta waris. Dan kalau jadi harta waris, itu juga sudah bukan maharnya dia. Cuman itu kebaikan kita niatkan untuk mengumrohkan beliau. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Barakallahu fikum. Tapi kalau saran saya, tetap berbuat baik, tapi jangan lupa niat utamanya adalah menjaga kehormatan, biar Allah tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat suami yang bertanggung jawab namun masih kurang dalam hal agama? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, doakan deh. Yang kedua, banyak-banyak bersyukur dari sisi yang sudah kita bahas. Oke, suami kita masih kurang, tapi kita dikasih kesempatan ngaji, ibadah, taqarrub, itu syukuri dulu, biar Allah tambah. Terus yang berikutnya, jadilah istri yang semakin baik, semakin pintar dalam bermain sebagai istri, semakin berkhidmat, semakin melayani, semakin tangguh, semakin bertanggung jawab di hadapan suami, maka semoga suami akan luluh. Dan ajak dan jangan menggurui. Makanya harus tahu cara bermain sebagai wanita di hadapan suami. Wallahu ta'ala bishawab, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, fiikum barakallah. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustaz dan keluarga, seluruh tim, seluruh kaum muslimin dalam kekokohan agamanya yang hak, dan memberikan perlindungan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bertanya. Ustaz, saya Fulana, nggak usah sebut nama ya, saya Fulana dari Cihampelas, Kabupaten Bandung. Izin bertanya, Ustaz, ada permasalahan yang saya bingung langkah baik yang harus dilakukan. Saya saat ini tinggal bersama bibi dan suaminya bibi, orang tua asuh. Beliau menafkahi saya saat ini. Dan pada saat ini saya disuruh membantu di tokonya suami bibi. Karena beliau bukan mahram saya, dan terkadang di toko tanpa sengaja saat ambil barang suka
tersentuh tangan. Saya berusaha untuk menjaga, tapi terkadang tetap saja tanpa sengaja seperti itu. Itu bagaimana hukumnya Ustadz ya? Apakah saya berdosa Ustadz? Saya takut Ustadz jika terus seperti itu. Mohon penjelasan Ustadz. Alhamdulillah atas taufik dan pertolongan Allah, saya juga di rumah beliau tetap memakai pakaian dan tetap menjaga aurat. Amin. Ya tinggal dijaga aja. Pertama, jangan berkhalwat. Yang kedua, jangan sampai bersentuhan, karena la an yut'an fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa mar'atan la tahilu lahu. Kata Nabi SAW, ditusuknya kepala kalian dengan jarum dari besi itu lebih mending dibanding menyentuh yang bukan mahram, menyentuh laki-laki atau wanita yang bukan mahram. Jadi ini tuh serius ya Pak. Jadi dijaga, dan kalau itu pakai sarung tangan aja. Sarung tangan wanita kan ada, coba pakai itu biar menjaga. Pokoknya jaga semaksimal mungkin deh. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim juga kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, apakah wanita yang single parents masih punya kesempatan masuk surga? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Terima kasih. Jawabannya, apakah wanita single parent masih punya kesempatan masuk surga? Jawabannya tidak. Tidak diragukan lagi. Ya iyalah, nggak diragukan lagi. Dalilnya jelas. Maryam itu single parents, anaknya Nabi Isa. Itu bukan hanya masuk surga. Maryam itu wanita sempurna, kata Nabi SAW. Wanita sempurna. Jadi jelas single parents tuh peluangnya besar. Tinggal kalau memang pernikahan sebelumnya divorce karena kesalahan, itu dia bertobat aja, bertobat. Kalau karena meninggal dan seterusnya, ya udah, tinggal bersabar. Tapi saran saya, apalagi kalau kita masih usia muda produktif, tetap buka diri untuk menikah ke depan, karena nggak mudah jadi single parent, susah loh. Gimana mendidik anak-anak di waktu yang sama kita harus mencari nafkah, itu sulit, kecuali kalau kita ada passive income dan seterusnya. Tapi kalau harus digabungkan itu susah banget. Jadi nggak ada salahnya kita buka diri kalau memang ada sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Tapi kalau ditanya ada punya peluang, punya, jelas, asal kita bertakwa sama Allah. Allah Ta'ala bisa.
Bismillah, Ustadz urgen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, semua kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah, dilimpahkan keberkahan dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ingin bertanya, ana saat ini dalam proses persiapan pernikahan dengan seorang duda yang telah memiliki anak dari istri sebelumnya. Rahimahullah, bukan Allah. Artinya istrinya wafat. Ana meminta ikhwan tersebut, Anda memilih laki-laki tersebut karena satu manhaj atau satu konsep beragama, dan adabnya bagus, alhamdulillah, dan mengamalkan hadis bahwa ketika memilih pasangan lihatlah agamanya, dan Anda memilihnya karena hal itu. Ustadz, belakangan terkadang timbul keraguan menikah, rasa yang hambar terhadap pernikahan dengannya, muncul rasa apa sanggup nanti dengan keadaan calon suami yang sudah memiliki anak. Anda sering nangis belakangan ini ketika semua rasa itu muncul, berusaha meyakinkan diri bahwa menikah tujuannya adalah ibadah. Apakah ini televisi iblis, Ustadz? Mohon beri Anda masukan, Ustadz, untuk Anda bisa menjaga hati. Anda ikhlas karena Allah berikan Anda contoh para sahabiat yang menikah dengan duda yang sudah memiliki anak, biar Anda bisa mengambil ibrah karena keterbatasan ilmu Anda. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, makasih banyak atas pertanyaan. Yang pertama, jamaah sekalian Allah muliakan, contoh tuh banyak banget. Di antaranya kan hadits Jabir bin Abdullah, hadits Bukhari Muslim, ketika Jabir menyampaikan atau ditanya Nabi SAW, engkau sudah menikah, Jabir? Kata Jabir, sudah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, nikah sama gadis atau nikah sama janda? Kata Jabir, janda ya Rasul. Lalu Nabi mengarahkan, kenapa nggak sama gadis aja? Tula ibu hawa tula ibu, engkau bisa bermain dengannya, dia bisa bermain denganmu. Artinya sama gadis tuh nggak ada pembanding gitu loh. Jadi di benak hati istri kamu nanti itu kamu nggak dibanding-bandingkan sama suami sebelumnya, dan nggak nyaman dibandingkan kan itu ya. Nah, lalu Jabir cerita, ya Rasulullah, saya ini orang tua saya meninggal dan punya anak banyak gitu loh. Innali akhwat, aku tuh punya adik-adik, dalam riwayat 7 adiknya, adik perempuannya atau kalau saudari perempuannya 7, dalam riwayat 9, bayangin 7 sama 9. Yang apa sih, duda ini berapa anak, adik apa anaknya? Nah, aku ingin menikahi seseorang wanita yang bisa mengurusi mereka gitu loh. Ini demikian. Memang agak beda ya, tapi kan walaupun ini bukan anak, tapi megang 7 atau 9 adik perempuan tuh setengah mati loh, susahnya minta ampun. Nah, itu faktor, itu salah satu contoh. Jadi jelas ada, dialami oleh generasi sebelum kita, para sahabiat. Oleh karena itu gini poinnya pertama, menikah kembali ke kedua kriteria besar. Yang pertama, agamanya baik, akhlaknya baik, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh penanya itu. Yang kedua, kita suka sama dia secara personal, kita cocok sama dia secara personal, ya fisiknya, ya gayanya, cara bicara, pembawaan, gestur, senyum, dan seterusnya. Jadi kita suka dengan dia dan agamanya baik. Dan itu dua hal penting, dua hal besar. Ditambah sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita dalam
menjadi atau mengemban tanggung jawab tersebut. Jadi memang menikah dengan duda yang punya anak akan membutuhkan effort yang nggak mudah. Nah, kalau kita siap dengan hal itu, artinya agamanya baik, lalu kita suka, lalu dia sesuai dengan kebutuhan kita, dan artinya yang kita butuhkan ada di dia. Kita butuh bimbingan ada di dia, kita butuh arahan ada di dia, kita butuh dididik ada di dia, misalnya begitu. Lalu isunya paling bisa nggak kita jadi seorang ibu buat anak tersebut. Allah Ta'ala secara umum ya, saya nggak tahu anaknya ada berapa, tapi secara umum kan menjadi seorang ibu cepat atau lambat kita akan jadi seorang ibu, kan gitu ya. Kalau unsur-unsur di atas terpenuhi, Allah Ta'ala saya lebih cenderung dicoba dilanjutkan, karena sebagai memeran seorang ibu itu tinggal, insya Allah secara umum ya, kita nggak tahu dikasih rezeki apa, tapi secara umum wanita yang menikah cepat atau lambat dia harus siap jadi seorang ibu, gitu aja. Jadi kalau dia nggak siap dengan ini, bisa jadi dia nggak siap kalau dia punya anak. Jadi itu pada dasarnya demikian. Jadi dan insya Allah akan tolong jika kita jujur, ikhlas, lalu tadi agamanya bagus, terus kita suka, terus sesuai dengan kebutuhan kita. Insya Allah akan tolong. Terus yang berikutnya, 2 poin lagi yang perlu kita ingat, cari laki-laki atau untuk menjadi suami yang baik tuh susahnya luar biasa sekarang, susah, nggak mudah. Jadi untuk mendapatkan spek yang perfect menurut kita itu belum tentu ada, dan kalau ada belum tentu mau sama kita. Ya mungkin idealnya single, bukan duda. Kalau duda nggak punya anak, mungkin itu bayangan kita. Tapi perlu kita cari sosok yang bisa jadi pemimpin kita, yang mengerti kita, yang bisa membantu jalan kita menuju akhirat. Itu susahnya minta ampun sekarang, susah. Dan mencari suami seringkali lebih picky, lebih sulit daripada laki-laki mencari istri, karena istri mencari suami itu cari pemimpin. Itu kalau salah fatalnya minta ampun. Sedangkan suami nyari istri itu mencari yang dipimpin. Memang kalau salah juga fatal, tapi resiko lebih fatal istri nyari pemimpin, karena kita serahkan semuanya ke beliau. Harus hati-hati. Jadi sekali lagi, mencari pemimpin yang ideal itu mencari pemimpin yang baik, bukan ide yang baik ya, yang bertanggung jawab, yang bisa mimpin, itu susah. Jadi jangan terlalu perfeksionis, susah banget. Nanti dia khawatirkan kita nggak dapat. Jadi kalau udah ada masuk spek, bismillah. Terus yang berikutnya, kaidah mengambil keputusan. Yang pertama, al-yakin. Kalau kita punya keyakinan 100%. Atau yang kedua, dhon ghalib. Dhon ghalib itu kalau kecenderungan kita 70%, 80%. Jadi kalau kita udah punya kecenderungan 70%, 80%, udah bismillah, jalan deh. Bismillah, semoga Allah berkahi. Dan last but not least, istikharah. Minta pertolongan sama Allah. Itu harus dari awal, minta tolong. Dan ada keraguan, wajar. Namanya juga hal besar pernikahan. Ragu-ragu, takut tuh wajar. Tapi jangan sampai 50-50. Kalau 50-50 jangan. Kalau masih 80-70%, bismillah, maju. Itu wajar. Hampir semua orang demikian. Hampir semua orang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Sudah jam
Sekian, terima kasih banyak. Mohon maaf ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah kasih keberkahan buat kita, dan yang bertanya dan belum dijawab tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Ibu-ibu, ingat terus bagaimana pentingnya bersyukur, dan materi ini semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga ibu-ibu menjadi wanita yang pandai bersyukur dan menjadi ahli surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.